Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan kajian Qawaidul Fiqhiyah, yaitu pada kaidah pertama. Jadi kemarin telah disebutkan bahwa kaidah dasar itu ada 5. Nah, itu akan kita bahas satu persatu, dimulai dari kaidah pertama. Kaidah pertama bunyinya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niat atau tujuannya. Nah, pada pembahasan ini telah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah dasarnya. Bagaimana dasar munculnya kaidah ini? Imam Syafi'i di dalam menghasilkan al-umuru bimaqasidiha ini itu memiliki beberapa landasan, yang tentu landasan itu adalah dari sumber otoritas Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah hukum pertama dan kedua di dalam Islam. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka kami akan memberikannya. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, maka kami juga akan memberikannya. Artinya bahwa ketika kita beramal untuk amalan dunia, jadi melakukan sesuatu karena tujuan duniawi, maka hasilnya ya duniawi. Misalnya orang bekerja itu kalau tujuannya untuk cari uang, cari duit saja, ya dia hanya dapat uang atau duit. Tapi kalau kemudian dia bekerja, dia punya keluarga, niatnya itu adalah untuk menafkahi keluarga, untuk bersyukur atas anugerah kesehatan, melaksanakan atau melaksanakan daripada potensi-potensi yang diberikan oleh Allah. Manusia ini punya idrak, punya akal, pekerjaan membutuhkan itu semua. Jadi akhirnya bersyukur kepada Allah, sehingga hasil dari kerjaan itu menghasilkan uang dan juga cukup untuk menghidupi keluarganya, maka itu akan bernilai pahala. Ya, uangnya dapat, pahalanya ya dapat gitu. Tapi kalau niat dunia saja, maka dia hanya dapat uang saja. Bahkan jika kemudian kalau niat dia itu bekerja itu karena untuk menafkahi keluarga, dan ini merupakan sesuatu yang wajib di dalam hukum Islam, setiap tetesan keringatnya bernilai pahala. Dan naudzubillah, saat niat terjadi sesuatu kecelakaan misalnya, kemudian dia matinya mati syahid. Tapi kalau yang pertama karena untuk mencapai dunia tadi, tentu berbeda. Karena dia hanya untuk mendapatkan uang yang dia tuh bisa membeli banyak hal untuk memamerkan pada orang lain, maka tidak ada pahala. Bahkan naudzubillah, karenanya dia itu terjadi hal yang tidak diinginkan, artinya kecelakaan, saya meninggal, ya dia meninggal dalam kondisi mencari dunia. Naudzubillah. Begitu pula landasan daripada hadis wa qaul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap sesuatu itu tergantung pelaksananya, artinya sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang dia hijrah karena Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, ya, dan juga keridhaan Rasulullah.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau dia ingin mencapainya, awi muraatin yang kiuha, atau dia mengejar perempuan, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niati, yaitu dunia atau perempuan. Jadi dulu pada masa Rasulullah, sahabat itu sedang hijrah, itu ada sahabat yang hijrahnya itu bukan lillah, bukan karena di Rasulullah, tetapi adalah karena dia sedang membersamai seorang wanita yang dia sukai. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dalam konteks sekarang, misalnya anak itu mondok, ini diberikan hijrah. Anak itu mondok, kalau mondoknya itu ditolabil ilm, ya dapat pahala. Tapi kalau kemudian mondok dia itu karena kebetulan tetangganya wanita atau seorang wanita yang dia kenal mondok di sana, kemudian dia ikut mondok, itu ya sama, fa mondok ya, itu berarti bernilai mengejar perempuan gitu. Maka ini sesuai dengan kaidah awal, segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Kemudian dari dawuh Rasulullah SAW, man adana dainan wa huwa yanwi ayu adyahu addahullahu yaumal qiyamah, wa man adana dainan wa huwa yanwi alla yu'addiyahu famata qala yaumal qiyamah zanantu anni la akhidhu li 'abdin bihaqqihi wa yukhadhu min hasanatihi fa tu'jalu fi hasanatil akhar fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil akhar fa ju'ilas alaih. Itu jadi barang siapa yang dia berhutang karena Allah dan dia itu ingin mengembalikannya ketika dia itu sudah memiliki uang, maka ketika dia mati, maka Allah yang akan nyaur hutang gitu. Itu wa huwa yanwi ayu atiyahu addahullah yaumil qiyamah, Allah yang akan nyaur hutang. Tapi sebaliknya, barang siapa orang yang berhutang niat untuk tidak mengembalikannya, nah ini siksa yang luar biasa. Allah yatiyahu famata faqala yaumil qiyamah wa nantu adalah akhidul abdi haqqi fayukhadhu min hasanatih, maka kemudian kebaikannya itu akan diambil oleh orang yang dia hutangi. Fatuj'al fi hasanatil akhar, nah, kebaikannya dipindah menjadi kebaikan orang yang dihutangi. Kemudian kalau orang itu sudah dia punya kebaikan, saking jeleknya dia, fa ilam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil akhar faj'ila alaih, maka dosa-dosa orang yang dihutangi, orang yang dia hutangi itu akan diambil menjadi keburukan dia, menjadi siksa dia. Nah ini, jadi ini kesempatan ini. Kalau sampean ngandalkan niate gak tutuk apike, ngake-ngake wong ngutangi wong. Sapa ngerti ku niate ana sing ana sing gak balekno, lumayan meneh. Dosane sampean dicukuk. Aja utang gak disauri malah gak karu-karuan. Tangono iku kancamu sing wajah-wajah melas ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani, rawahu Tabarani. Ini sama intinya. Jadi orang itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka pahala. Kalau niatnya tidak baik, maka ya siksa. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-laili fa walabahu aina hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa gana naumuhu sadaqatan alaih min rabbih.
barang siapa yang dia tidur dan dia niat untuk sholat malam, kemudian dia ngantuk, ini makom kita ini, faghalabathu aina, matanya mendominasi, matanya ngelindih, apa? Ya tangi-tangi lah. Hatta asbaha, sampai menjelang waktu subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka ditulis baginya apa? Salat malam. Wa kana lahu musadaqatan, dan tidurnya itu dinilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi kalau sampean ini ketok iku salat malam ndak bisa keberatan, pakai hadis ini. Jadi hadis ini kalau kita tidurnya sudah niat salat malam, kemudian enggak bangun-bangun sampai subuh. Nah ini kutiba lahu manawa, tapi dengan syarat niat dulu. Ketika dia tidur dia harus niat. Niat apa? Salat malam. Ya ini enak mana? Salat malam dapat pahala salat malam, enggak salat malam dapat pahala salat malam. Nah, ini kalau oportunis ya enak yang kedua. Tapi ya kalau ibadah itu sebagai sebuah hubungan yang spesial kita kepada Tuhan, ya tentu berbeda. Kita dikasih gratisan sama kita melakukan langsung itu ya makomnya tentu beda. Tapi paling tidak yang yang tidurnya itu sering kebablasan. Nah ini pakai hadis ini. Nah ini keutamaan daripada niat ya. Jadi kalau tidurnya itu niat sholat malam, kemudian dia itu nggak sholat malam, tapi sudah niat sholat malam, maka Allah telah menulis dia sholat malam. Karena apa? Karena niat yang baik tersebut. Ini dasar daripada kaidah pertama, sehingga munculkan kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Kemudian pembahasan yang kedua itu berkaitan dengan sesuatu yang kembali pada kaidah ini. Artinya kaidah ini akan berdampak ya pada beberapa masalah fikih. Nah, maka di sini terjadi perbedaan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-umuru bimaqasidiha ini mempengaruhi sepertiga ilmu. Innahu thuluthul ilm, sepertiga ilmu kata Imam Syafi'i. Umar al-Baihaqi mengatakan sepertiga ilmu juga. Wajal baika kaunuhu thuluthul ilm bi anna kasbal abdi yaqa'u biqalbihi wa lisani wa jawarih. Karena Imam Baihaqi menggunakan rasio bahwa perilaku manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang dimensi yang pertama itu dimensi hati, yang kedua itu adalah lisan, yang ketiga itu adalah anggota. Jadi jika diambil angka 100%, maka hati memiliki 33%, 33,3%, lisan 33,3%, jawareh anggota gerakan itu 33,3%. Nah, hati ini diwakili oleh niat. Nah, makanya ini sulusul ilm. Lisan ya tentu dengan omongan, jawareh dengan perilaku. Kalau hati diwakili dengan niat, maka niat itu sepertiga daripada ilmu. Tapi ada yang mengatakan bahwa niat ini adalah dia itu mustaqilah, artinya ibadah mustaqilah, dia berdiri sendiri, tidak terpacu dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah yang lain juga butuh pada dia. Nah, ini pendapat lain. Maka di situ wa min thamma warada, sebuah hadis mengatakan niatul mukmin khairu min amali. Niatnya seorang mukmin, niat bila amalin khairun min amalin bila niatin.
Jadi niat dengan tanpa amal, ya tadi. Niat tanpa amal tadi, misalnya sama nih apa? Ngasih, ada orang tidak punya, terus dalam hatinya, seandainya saya punya uang, tentu orang itu saya kasih uang, kasihan. Ada orang tua sama anaknya miskin gitu. Nah, itu niat yang baik, sudah dapat pahala. Itu akan lebih baik daripada sebuah amal dengan tanpa niat. Jadi pokoknya dia itu melakukan sesuatu tapi tanpa adanya niat, tanpa ada kasih sayang, tanpa ada ini itu. Dan keutamaan niat lagi itu berdampak pada perbedaan antara orang Islam dan orang kafir. Kenapa orang Islam itu ketika mati itu orang Islam itu setelah semua dosanya setelah semua dosanya itu dicuci di neraka, maka dia itu akan masuk surga. Khalidina fiha, selamanya. Misalnya dia itu disiksa di neraka itu 1 juta tahun, maka setelah bersih dia pindah ke surga. Tapi orang kafir itu dia nggak akan pernah pindah ke surga selama-lamanya, Masya Allah. 1 juta tahun, 2 juta tahun, 3 juta tahun, khalidina fiha, Masya Allah. Ini kenapa? Rahasianya itu ada niat. Kenapa demikian? Karena orang mukmin itu niat di dalam hatinya itu kan, dia itu pengen jadi orang baik, dia itu ingin selalu beramal. Maka ketika dia mati dia tuh kepengen mati yang beriman kepada Allah. Meskipun di dalam kehidupannya dia banyak maksiat. Nah, maksiat ini sesuatu yang aridi sifatnya. Artinya bahwa dia itu kalah dengan hawa nafsunya. Kita yakin setiap orang mukmin itu ketika dia itu bermaksiat, pasti dia itu merasakan gundah gulana. Kenapa kok bisa maksiat gitu? Karena kalah dengan hawa nafsunya. Ini orang mukmin. Tapi kalau orang kafir itu kalau dia itu meskipun hidup selama-lama, dikasih usia katakan 1000 tahun, dia akan bermaksiat kepada Allah dan akan mengingkari kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan inilah akhirnya orang Islam itu pasti akan masuk surga setelah dosa-dosanya dibersihkan di dalam neraka. Padahal kalau dilihat orang ngamal tuh di dunia itu ya ndak lama. Ngamal di dunia itu paling banter berapa? Paling rata-rata 50 tahun. Kok bisa ya kepotongnya? Kepotong dia masa kecil dia. Qabla balik. Jadi orang mukmin beramal tuh dihitung sekitar 55 sampai 60 tahun ditambah usia dia qabla balik. Orang kafir ngamalnya juga segitu, tapi dampaknya orang Islam begitu selesai dengan pembersihan dosa, dia masuk surga. Khalidina fiha, di surga selama-lamanya. Sedangkan orang kafir di neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena perbedaan niat tadi. Nah ini kita makanya perlu bersyukur sekali kita itu dianugerahi Islam, dan ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan gitu. Kemudian pada bagian yang ketiga, niat ini masuk pada apa saja.
pada pembahasan apa saja itu. Niat ini bisa masuk pada seperempat ibadah. Wa min dzalik rub'ul ibadat. Kalwudu'i seperti wudu, wal ghusli mandi fardhan wa naflan, baik mandi fardu ataupun mandi sunnah, wasalah dan salat bi anwa'iha dengan berbagai variannya, fardu ainin wa kifayatin, salat fardu ain, salat fardu kifayah, wa ratibah, salat rawatib, wa sunnah wal qasar wal jama' wal imam wal iqtida wa da'u zakah wa isti'mal kulli aw kanzihi wa tijarah wal kunyah was shaum, puasa fardhan wa naflan, baik puasa fardu ataupun sunnah, wal i'tikaf wal hajj wal umrah. Wa rub'ul mu'amalatul munakahatul jinayat bimana tawaqquf husul thawab ala qasdi taqarrub biha ila Allah. Begitu pula pada seperempat yang lain dari muamalah munakahat dan jinayat, itu bisa menghasilkan pahala ketika niatnya bertaqarrub kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu saja, barang siapa yang telah melakukan amalan-amalan mubah ya, diniati untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ibadah bagi dia. Seperti misalnya apa? Misalnya makan. Jadi kalau orang makan itu, kebiasaan kita makan itu kan untuk mencari syahwah, untuk mencari kenikmatan lidah. Maka ketika itu yang terjadi, maka tidak ada pahala baginya. Tetapi kemudian kalau dia itu makan, dia itu merasakan bagaimana nikmat yang telah diberikan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang boleh dia mensyukurinya, Masya Allah, maka ini pahala besar bagi dia. Kemudian mandi juga begitu. Kalau orang mandi tanpa niat, zaman pagi-pagi mandi tanpa adanya niat, ya tidak dapat pahala, dapat bersihnya tubuh. Tapi kalau kemudian mandi itu niat itu adalah satu, mensyukuri tubuh, karena tubuh itu kalau nggak dijaga rusak. Coba dibayangkan zaman tidak mandi 1 minggu, baunya tidak enak. Terus niat kalau nanti mandi seger, aktivitas jadi lebih baik. Nah, itu. Terus kemudian kalau mandi lagi ada menghasilkan bau yang harum sehingga menyenangkan orang, ini pahala semua. Itu. Kemudian bagian selanjutnya yaitu tentang disyariatkannya niat. Jadi niat itu disyariatkan itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah tamyizu rutabil ibadah, untuk membedakan tamyizul ibadah minal adat, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, misalnya tadi karena di dalam kegiatan kita sehari-hari, ibadah itu terkadang mirip dengan apa? Dengan kebiasaan. Contohnya mandi besar dengan, misalnya orang itu kalau mau seger kan diguyur semua tubuhnya, keramas itu. Itu kalau dia tuh nggak ada niat mandi besar, ya tidak hasil, dia hanya dapat segernya saja. Tapi kalau niatnya itu mandi besar, ya bisa menghilangkan junub, hadas besar, segernya juga dapat. Atau orang misalnya yang kemarin yang saya contohkan itu, hujan-hujan katakan, di situ ada masjid, kemudian dia menggok, karena nggak bawa mantel, dia berteduh di masjid. Kalau kemudian dia itu nggak ada niat untuk i'tikaf, maka ya dapat berteduh aja. Tapi kemudian ketika hujan-hujan dia belok, udah diambil wudu, terus duduk, terus
nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, sah. Jadi i'tikafnya. Berteduh iya, pahala i'tikaf dapat. Itu. Kemudian pada makna yang kedua itu adalah untuk membedakan derajat daripada ibadah. Misalnya orang berpuasa. Puasa itu kan macam-macam. Sama misalnya pada hari Senin berpuasa. Ini puasa apa? Gitu. Niatnya apa? Gitu. Karena Senin itu bisa dilakukan 1, puasa hari Senin. 2, puasa nazar. 3, puasa Ramadan kalau pas dari Ramadan. 3, puasa Daud bagi yang melaksanakan puasa Daud. Puasa sunnah untuk apa gitu. Pas misalnya hari Arafah, pas hari Senin, ini dapat. Jadi tergantung niatnya itu. Cuma kalau niat yang sudah fardu nggak bisa digabung. Misalnya pas Ramadan digabung sunnah, yang nggak bisa gitu. Tapi kalau sunnah dengan sunnah bisa gitu. Puasa Senin bersamaan dengan Daud, bersamaan dengan Arafah gitu. Itu boleh. Itu untuk membedakan. Sholat juga begitu. Sholat ini 2 rakaat. 2 rakaat sholat apa? Bisa sholat subuh, bisa sholat sunnah rawatib. Nah, bisa muakkad, ghairu muakkad, atau sholat mutlak, macam-macam. Nah, ini butuh niat. Kalau subuh, usolli fardhu subhi. Kalau sholat qabliyah, usolli sholat qabliyah subhi. Kalau kemudian dia sholat sunnah mutlak, usolli sunnatal mutlaqi. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu tentang kaidah yang lahir daripada kaidah pertama ini. Ada beberapa kaidah yang lahir dari kaidah pertama ini. Yang pertama kaidah ma yushtaratu fi at-ta'yinu fal khata'u fi mutilun. Sesuatu yang disyaratkan untuk menjelaskan dan terjadi kesalahan, maka itu membatalkan niat. Contoh misalnya, di dalam salat penyebutan nama salat itu wajib. Saya niat salat asar, saya niat salat zuhur misalnya. Kok pada saat salat zuhur dia mengucapkan asar, maka itu tidak sah salatnya. Jadi misalnya karena dia itu salat, biasanya salat itu awal waktu, salat zuhur, terus kemudian pada saat dia perjalanan dan cuaca sedang mendung, kemudian dia sholatnya agak akhir mendekati asar, dia sholat zuhur tapi usolli fardhul asri, maka itu tidak sah. Kenapa demikian? Karena penyebutan nama sholat itu menjadi suatu ta'yin yang harus dilakukan di dalam sholat. Jadi kalau sesuatu yang disyaratkan ta'yin dan terjadi kesalahan, maka itu membatalkan. Yang kedua, ma yushtaratu at-ta'arudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinu tafsilan idza ayyana wa akhta'a dharra. Sesuatu yang disyaratkan untuk mengucapkan atau mengarahkan pada makna yang global dan tidak disyaratkan secara ta'yin terperinci, dan ketika dijelaskan dan terjadi kesalahan, maka itu membahayakan. Artinya niatnya tidak sah. Misalnya begini, di dalam niat orang itu sholat itu kan di makmum itu kan disyaratkan makmum apa enggak? Makmuman lillahi ta'ala. Makmum itu kan butuh niat. Kalau imam enggak butuh, kalau makmum butuh. Nah itu ketika dia makmum, terus dia penyebutan makmum itu kan makmum pada siapa itu kan tidak wajib. Misalnya yang
Biasanya di musola itu kalau yang asar tuh ngimami misalnya Kiai Ahmad itu. Kemudian dia makmuman li Ahmad. Nah, dia menyebutkan sesuatu yang tidak wajib, nama imam tersebut. Ternyata imamnya pada situ Kiai Ahmad tidak bisa ngimami sehingga diganti oleh imam yang lain, sehingga dia salah. Nah, ini membatalkan niatnya, nggak sah sholat dengan niat ini. Kenapa? Karena dia menyebutkan sesuatu yang tidak wajib disebutkan secara terperinci dan terjadi kesalahan. Kemudian yang ketiga, al-munqati' 'anil ibadah li'udhri min 'adhariha idza nawa huduruha laulal udhra hasalahu thawabuha. Ketika seseorang sudah terbiasa melakukan suatu ibadah dan dia terhalang karena adanya uzur, maka dia tetap mendapatkan pahala. Idza marida Rasulullah SAW bersabda, idza marida abdu aw safara kutiba lahu minal amal ma kana sahihan muqiman. Misalnya sama ini terbiasa setelah sholat ini membaca doa-doa atau wirid-wirid maktubah. Nah, pada saat itu kemudian zaman sakit, terus tentu di dalam hatinya, seandainya saya ini tidak sakit atau saya tidak perjalanan, katakan, saya baca wirid-wirid yang panjang itu. Nah, hasil karena itu adalah uzur daripada syara. Atau apa saja, misalnya di rumah terbiasa sholat malam, pas saat dia sakit dia nggak bisa karena sangat lemah, atau dia dalam perjalanan dia nggak bisa sholat malam, maka itu pahalanya juga tetap ada. Jadi segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan terjadi uzur baik sakit ataupun bepergian, maka itu hasil baginya pahala yang menjadi kebiasaan dia. Saya kira itu, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.